Selamat pagi teman-teman. Bapak, perkenalkan nama saya Restu Alfiansyah Ramadan dari kelas 10 TJKTB. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Dasar Komputer. Di zaman modern seperti sekarang ini, komputer sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Hampir semua aktivitas, mulai dari belajar, bekerja, berbisnis, hingga hiburan, tidak lepas dari penggunaan komputer. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dasar-dasar komputer agar bisa menggunakannya dengan baik dan bijak. Pengertian komputer. Komputer berasal dari kata to compute yang artinya menghitung. Namun komputer bukan hanya untuk menghitung angka. Melainkan juga untuk mengolah data, menyimpan data, dan menghasilkan output berupa informasi secara cepat dan akurat. Fungsi utama komputer. Komputer memiliki fungsi utama, yaitu input atau masukan, menerima data dari pengguna seperti melalui keyboard dan mouse. Proses atau pemrosesan, mengolah data menggunakan CPU, output atau keluaran, menampilkan hasil, misalnya di monitor atau printer. 4. Storage atau penyimpanan, menyimpan data baik sementara di RAM atau permanen di hard disk. Komponen utama komputer adalah 1. Hardware atau perangkat keras, yaitu bagian fisik komputer seperti CPU, RAM, motherboard, keyboard, dan monitor. CPU adalah otak komputer, terdiri dari ALU, CPU, dan register. ALU bertugas melakukan perhitungan. CPU mengatur jalannya data dan instruksi. 2. Software atau perangkat lunak, yaitu program yang memberi perintah kepada komputer. Jenisnya antara lain sistem operasi seperti Windows, Linux, dan Mac OS. Aplikasi seperti Microsoft Word, Excel, dan browser. Bahasa pemrograman seperti Python dan C++. Nomor 3, brainware atau pengguna, yaitu manusia yang menggunakan komputer. Tanpa brainware, komputer tidak akan berguna. Cara kerja komputer atau siklus IPO. Input, data dimasukkan. Proses, data diolah oleh CPU. Output, hasil ditampilkan di layar. Misalnya, saat kita mengetik di keyboard, komputer memproses huruf tersebut dan menampilkannya di monitor. Jenis-jenis komputer. Berdasarkan ukurannya, komputer dibagi menjadi superkomputer. Komputer tercepat dipakai untuk penelitian. 2. Mainframe, digunakan oleh perusahaan besar. 3. Mini komputer, untuk universitas atau lembaga. 4. Mikrokomputer atau PC, komputer pribadi seperti laptop. 5. Embedded komputer, komputer yang ada di dalam alat seperti mobil dan mesin cuci. F. Manfaat komputer. Komputer memiliki banyak manfaat, di antaranya bidang pendidikan, media belajar dan mencari informasi. Bidang perkantoran, membuat dokumen dan laporan. Bidang bisnis, mengatur keuangan dan transaksi. Bidang industri, mengontrol mesin dan produksi. Bidang hiburan, bermain game, menonton film, mendengarkan musik. Bidang komunikasi, untuk chattingan, video call, dan media sosial. Sejarah singkat komputer. 1. Generasi 1, 1940 sampai 1956, menggunakan tabung vakum. 2. Generasi 2, 1956 sampai 1963, menggunakan transistor. 3. Generasi 3, 1964 sampai 1971,
menggunakan IC atau Integrated Circuit. 4 generasi keempat 1971 sampai sekarang menggunakan mikroprosesor atau lebih kecil dan cepat. 5 generasi 5 masa kini dan masa depan. Komputer dengan kecerdasan buatan AI dan robot pintar. Etika dan keamanan komputer. Dalam menggunakan komputer, kita juga harus menjaga etika seperti tidak menyebarkan virus atau data palsu, menggunakan software legal, menjaga privasi dan keamanan data pribadi, tidak menggunakan komputer untuk kejahatan cyber. 4. Peran komputer di dalam kehidupan modern. Komputer saat ini sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Mari kita lihat beberapa contohnya. 1. Dalam bidang pendidikan. Di sekolah, komputer digunakan untuk mengetik tugas, mencari informasi lewat internet, belajar daring, bahkan untuk ujian berbasis komputer seperti ANBK. Guru juga bisa membuat bahan ajar interaktif menggunakan komputer dan PowerPoint. Dengan komputer, proses belajar menjadi lebih cepat, menarik, dan modern. 2. Dalam bidang perkantoran, komputer membantu karyawan mengolah data, membuat laporan keuangan, surat, dan presentasi. Aplikasi seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint menjadi kebutuhan manusia. Selain itu, komunikasi antar kantor pun bisa dilakukan secara daring menggunakan email atau video conference. 3. Dalam bidang bisnis, komputer digunakan untuk mencatat transaksi, menghitung laba rugi, mengatur stok barang, dan membuat desain promosi. Toko-toko online, marketplace, hingga sistem kasir modern semuanya berbasis komputer. Dengan komputer, kegiatan bisnis menjadi lebih efisien dan akurat. 4. Dalam bidang kesehatan, di rumah sakit, komputer digunakan untuk mencatat data pasien, menganalisis hasil laboratorium, hingga membantu dokter mendiagnosis penyakit. Bahkan sekarang ada robot bedah komputerisasi yang membantu operasi dengan sangat presisi. 5. Dalam bidang industri, banyak pabrik menggunakan komputer untuk mengontrol mesin produksi. Contohnya, di pabrik mobil, komputer digunakan untuk mengatur robot, perakitan, dan mematikan mesin dan memastikan setiap proses berjalan sempurna. 6. Dalam bidang komunikasi, melalui komputer dan internet, kita bisa saling berkomunikasi dengan siapapun di seluruh dunia lewat media sosial, email, atau panggilan video. Komputer benar-benar menghubungkan manusia tanpa batas ruang dan waktu. 5. Kelebihan dan kekurangan komputer. Kelebihan komputer: bekerja sangat cepat dan akurat, mampu menyimpan data dalam jumlah besar, bisa digunakan untuk berbagai tujuan atau multifungsi, tidak mudah lelah seperti manusia, dapat digunakan untuk menghubungkan seluruh dunia melalui jaringan internet. Kekurangan komputer: tidak memiliki perasaan, hanya bisa bekerja sesuai perintah, membutuhkan listrik dan perawatan, dapat disalahgunakan seperti untuk kejahatan cyber, dapat disalahgunakan membuat sebagai orang bergantung berlebihan pada teknologi. 6. Perkembangan teknologi komputer. Dulu, komputer hanya digunakan di laboratorium dan ukurannya sangat besar. Sekarang komputer sudah berkembang sangat pesat menjadi laptop dan notebook yang mudah dibawa kemana saja, tablet dan smartphone yang memiliki kemampuan layaknya komputer. Bahkan kini muncul komputer berbasis cloud dan kecerdasan buatan AI. Contohnya ChatGPT, robot canggih, mobil tanpa sopir, dan sistem pengenal wajah. Semua itu adalah hasil dari perkembangan teknologi komputer modern. 7. Dampak komputer terhadap masyarakat.
Komputer membawa dampak positif dan negatif pada masyarakat. Dampak positif, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, memudahkan komunikasi dan akses informasi, mendorong kemajuan pendidikan dan teknologi. Dampak negatif, ketergantungan terhadap teknologi, berkurangnya interaksi sosial langsung, munculnya cybercrime atau kejahatan dunia maya, seperti peretasan dan penipuan online. Karena itu, penting bagi kita untuk menggunakan komputer secara bijak dan bertanggung jawab. 9. Fakta menarik tentang komputer. Biar penjelasan ini lebih hidup, yuk kita bahas beberapa fakta unik tentang komputer yang mungkin belum banyak orang tahu. 1. Komputer pertama di dunia, ENIAC. Beratnya mencapai 30 ton dan membutuhkan satu ruang besar untuk menampungnya. Sekarang, laptop kita cukup dimasukkan ke dalam tas. 2. QWERTY keyboard. Yang kita pakai sekarang sebenarnya diciptakan pada tahun 1868, jauh sebelum komputer modern ada. 3. Internet pertama kali terhubung pada tahun 1969 dan hanya digunakan untuk komunikasi antara universitas. 4. Superkomputer modern, seperti Fugaku di Jepang, bisa melakukan lebih dari 400 triliun perhitungan per detik. 5. Komputer kuantum, yang sedang dikembangkan sekarang, diperkirakan akan 1000 kali lebih cepat dari komputer biasa dan bisa memecahkan masalah rumit seperti riset obat, iklim, dan keamanan data. 10. Pengaruh komputer terhadap dunia pendidikan. Komputer juga mengubah cara kita belajar. Kalau dulu belajar hanya lewat buku dan papan tulis, sekarang kita bisa belajar melalui video interaktif, mengikuti kursus online seperti di Coursera, Udemy, atau Ruang Guru. Bahkan melakukan praktik simulasi laboratorium atau mesin virtual lewat komputer. Guru dan siswa pun bisa berinteraksi lebih mudah lewat Google Classroom, Zoom, atau e-learning sekolah. Artinya, komputer bukan hanya alat bantu belajar, tapi juga jembatan menuju pendidikan masa depan. 11. Perkembangan komputer di Indonesia. Di Indonesia sendiri, komputer mulai dikenal sejak tahun 1970-an, terutama di universitas dan lembaga pemerintahan. Namun, baru pada tahun 1990-an, komputer mulai digunakan oleh masyarakat umum. Sekarang, hampir setiap sekolah memiliki laboratorium komputer, dan pelajaran informatika atau TJKT menjadi salah satu mata pelajaran penting. Bahkan, sekarang banyak anak muda di Indonesia sudah jago membuat aplikasi, game, dan website. Artinya, perkembangan teknologi di Indonesia terus tumbuh, dan kita bisa jadi bagian dari generasi itu. 12. Pentingnya literasi digital. Menguasai komputer saja tidak cukup. Kita juga perlu memahami literasi digital, yaitu kemampuan menggunakan teknologi secara cerdas dan aman. Beberapa hal yang perlu diperhatikan: gunakan internet untuk hal positif, seperti belajar, mencari informasi, dan berkarya. 2. Jangan mudah percaya hoaks atau berita palsu. 3. Jaga privasi diri. Jangan sembarang membagikan data pribadi di internet. 4. Gunakan kata sandi yang kuat dan hindari membuka situs berbahaya. Dengan literasi digital yang baik, komputer bisa menjadi alat pembangun masa depan, bukan alat yang merusak. 13. Refleksi dan pesan untuk teman-teman. Teman-teman, komputer itu ibarat pisau bermata dua. Kalau digunakan dengan benar, dia bisa membantu kita belajar, bekerja, dan berkreasi. Tapi kalau disalahgunakan, bisa menimbulkan dampak buruk seperti kecanduan game, lupa waktu, atau bahkan kejahatan cyber. Sebagai generasi muda, kita harus menguasai teknologi, bukan dikuasai oleh teknologi. Gunakan komputer untuk hal-hal bermanfaat. Belajar desain, menulis karya, mencari ilmu, atau bahkan inovasi, menciptakan sesuatu yang baru.
Kita bisa mulai dari hal kecil, misalnya belajar Microsoft Office, mengetik 10 jari, atau memahami cara kerja jaringan komputer. Karena dari pengetahuan dasar itulah masa depan teknologi dimulai. Sebagai penutup tambahan, izinkan saya menyampaikan sedikit motivasi. Komputer adalah simbol kemajuan manusia. Dulu, butuh waktu berhari-hari untuk menghitung data besar. Sekarang bisa diselesaikan dalam hitungan detik. Dulu, informasi sulit dicari. Sekarang, semuanya bisa ditemukan lewat satu klik. Tetapi, sehebat apapun komputer, otak manusia tetap lebih luar biasa. Karena manusialah yang menciptakan komputer itu sendiri. Jadi, jangan takut belajar teknologi. Karena setiap kali kita belajar sesuatu yang baru, kita sedang menambah satu kemampuan untuk menghadapi masa depan. Semoga dari penjelasan ini, kita semua bisa lebih paham tentang komputer, cara kerjanya, manfaatnya, dan pentingnya menggunakan teknologi dengan bijak. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.